Baik, terakhir ada penyampaian dari saya begini, baik kepada Wadirut Patra, kemudian juga jajaran BPM Migas. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa sebetulnya kinerja daripada Bapak-Bapak sekalian dalam 4 bulan terakhir ini sebetulnya sangat baik. Sejak Februari akhir sampai dengan ya anggaplah akhir daripada Juni. Ya, kenapa saya bilang sangat baik? Karena pada saat itu kita mengalami tekanan yang luar biasa karena akibat geopolitik. Ya, di mana persoalan yang ada di Selat Hormuz itu menyebabkan harga crude naik sangat luar biasa. Sementara kita tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, mampu terkait dengan penyediaan, mampu terkait dengan harga tetap sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah BBM subsidinya. Ya, nah, maksud saya ketika semua sudah baik, jangan kemudian justru ketika ketegangan internasional sudah membaik, justru sekarang malah kita menemukan mulai ada antrian-antrian panjang yang sebelumnya tidak ditemukan. Nah, begitu. Memang tadi dari beberapa paparan ya disampaikan bahwa beberapa sebab daripada panjangnya antrian antara lain adanya shifting. Ya, antara shifting dari jenis bahan bakar yang spek lebih tinggi. Kalau pada golongan bensin dari Pertamax mungkin shifting ke Pertalite. Kemudian kalau golongan solar ya itu yang dari Dex atau Dexlite itu turun kepada solar subsidi. Nah, selain persoalan shifting ini juga ada persoalan karena selisih yang terlalu jauh antara subsidi atau kompensasi tersebut dengan barang-barang dengan bahan bakar nilai ekonomis. Ya, tadi disampaikan bahwa kita tahu solar aja 6.800, tapi kalau Dex itu 21.000 sekian, terlalu jauh harganya. Nah, untuk itu ini kita perlu satu penanganan ya, sehingga kita berharap ini segera diantisipasi. Saya sampaikan ini perlu segera diantisipasi. Karena kenapa? Kita lelah dengan berbagai macam persoalan di bidang energi yang muncul belakangan ini. Maka tadi sudah memberikan pujian, sekarang memberikan warning, waspada. Ya, jangan sampai kemudian ingat prestasi yang sudah baik beberapa bulan yang kemarin ya. Ini malah di ujung kita menjadi down karena itu. Saya tidak ingin persoalan kayak PLN itu terjadi loh. Ingat, ini BBM ini penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat. Jangan muncul masalah. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengurai ini. Oleh karena itu, pertama adalah bagaimana pelayanan distribusi ini diperbaiki. Saya mendengar tadi terkait dengan masalah transportasi dan sebagainya, segera. Karena ingat, stok yang ada di depot pada semua MOR itu cukup. Mencukupi, lebih dari cukup, betul ya? Lebih dari cukup. Nah, operasional jamnya jika perlu ditambah, SPBU ditambah. Tujuannya apa? Untuk mengurai antrian. Ini terjadi di mana-mana kalau di Sumatera, termasuklah di kampung halaman saya di Bangka Belitung. Saya sudah dikirimin banyak sekali video-video, foto-foto terkait dengan antrian-antrian. Minggu kemarin saya langsung berkoordinasi dengan Bapak Kapolda langsung dan juga dengan Pertamina setempat untuk segera mengatasi ini. Karena terkait apa? Kalau Bangka Belitung salah satunya daerah pertambangan. Kadang-kadang yang ngerit itu, ya, yang antri-antri itu adalah ya bukan pengguna juga, orang-orang yang memanfaatkan manfaat ekonomi daripada selisih harga tersebut. Nah, ini kita harus tempatkan sebagaimana mestinya. BBM subsidi adalah untuk masyarakat yang memang peruntukannya, bukan untuk bocor kepada sektor-sektor lain yang tidak sebagaimana mestinya. Kemudian kita mesti mengevaluasi juga terkait dengan besaran volume terhadap barang-barang subsidi tersebut. Itu Pak Kepala BPM Migas katanya sekitar 200 liter ya? Untuk roda ke-6 ke atas. Ya, menurut saya segala sesuatu itu silakan dievaluasi bagaimana tepatnya, bagaimana cocoknya, sehingga kemudian angkanya itu juga tidak menimbulkan pemborosan, tidak menimbulkan suatu ruang
untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya pengeritan, ya, pelangsiran, helikopter, banyak sekali namanya. Tiap-tiap daerah itu ada nama-namanya, ya. Ini sehingga kita bisa mengevaluasi itu. Lalu kemudian yang ketiga, tadi rekan-rekan sekalian juga banyak menyampaikan terkait dengan penyempurnaan digitalisasi. Program My Pertamina ini menurut saya kalau memang bisa dioptimalkan, silakanlah dioptimalkan. Terkait misalnya, ini kan persoalan keadilan juga. Misal, sistem ini sudah bisa mendeteksi, misal pada mobil-mobil ketika dia mendaftarkan barcode untuk mendapat Pertalite, misalnya. Ya sudah otomatis lah, jangan sampai kemudian mobil yang sudah kelihatan mobil BMW, tapi dia daftar untuk barcode. Kan nggak cocok. Mobilnya sudah Alphard, tapi dia daftar untuk itu. Nah, bagaimana caranya mengantisipasi hal tersebut? Nah, inilah yang saya sampaikan tadi terhadap penyempurnaan digitalisasi. Nah, kemudian bagaimana sistem ini dapat mendeteksi beberapa kendaraan-kendaraan yang melakukan antrian yang muter-muter tersebut. Ya. Ngerit di sini, antrian di sini, muter, sehari dia dapat sampai 500-600 liter, seperti itu. Nah, ini bagaimana kita melakukan penyempurnaan digitalisasi. Nah, kira-kira demikianlah Pak Kepala BPMigas dan juga Wadirut Patraniaga. Silakan diberikan jawaban, ulasan terhadap beberapa hal-hal yang sudah disampaikan oleh banyak sekali rekan-rekan tadi. Sehingga kemudian nanti untuk tertulisnya, untuk penderilannya bisa dilakukan tertulis, ya. Untuk itu kami beri kesempatan kepada Kepala BPMigas terlebih menanggapi. Silakan. Pak Ketua, izin 1 menit Pak Ketua. Ya. Bumbu ingat, ya, pimpinan, terima kasih Pak Wadirut dan Direktur serta seluruh GM yang saya hormati. Ini masalah BBM bersubsidi. Dulu kami mengusulkan agar mobil-mobil yang bersubsidi selain ada barcode, ada stikernya. Sehingga ada rasa malu, ya, menggunakan BBM bersubsidi. Barangkali ada ASN, ada TNI, Polri, ya, ada mobil-mobil yang bagus sehingga punya rasa malu. Sehingga ini saya penting sekali untuk pengawasan lebih ketat. Yang kedua, masalah digitalisasi juga lebih penting lagi. Dan selanjutnya, saya titip Pak Wadirut, Pak Direktur, dan BPH, Bapak Presiden Prabowo itu menitipkan program untuk nelayan B50. Ya, ini adalah program empati, keberpihakan Bapak Presiden kepada nelayan, pada UMKM, dan kepada petani. Karena UMKM telah menyumbangkan 60% dari PDB. Ya, jadi ini sangat penting sekali agar program-program ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, pimpinan. Ya, terima kasih Pak Rohmat.